Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, NIM F0271221008. Di sini saya akan menjelaskan cara pengaturan sistem pada Slim 9. Baiklah, untuk cara yang pertama kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, yang pertama kita ketikkan login pada link address Slims. Ini ketikkan localhost slim9 index php login ini. Kemudian jika sudah, kita masukkan password dan username seperti ini. Kemudian kita klik login. Nah, ini adalah tampilan bagian admin seperti ini. Kemudian di bagian sistem, di bagian ini kita klik. Nah, kemudian kita isikan nama perpustakaan sesuai dengan nama perpustakaan tempat kita bekerja. Misalkan di sini kemudian kita isikan library subname jika perpustakaan memiliki tagline. Nah, selanjutnya kita masukkan logo perpustakaan atau instansi agar logo tersebut tampil pada halaman OPEC. Kita cari logonya terlebih dahulu. Misalkan ini, kemudian kita klik open. Ini sudah kita masukkan logonya. Kemudian kita pilih bahasanya, yaitu bahasa Indonesia, dan ubah jumlah hasil tampilan pencarian koleksi sesuai yang diinginkan, misalkan 10, 20, 30. Di sini misalkan kita ubah ke 20. Kemudian untuk pengembalian cepat pilih enable dan cetak bukti sirkulasi pilih don't print. Ini enable, ini don't print. Kemudian ubah perubahan manual tanggal peminjaman dan jatuh tempo menjadi enable. Ini dan jika mengabaikan batas pinjaman diubah menjadi enable, maka pemustaka bisa meminjam lebih dari 5 buku. Tapi jika diatur disable, maka pemustaka hanya meminjam maksimal 5 buku.
Misalkan kita ubah ke enable nih, kemudian ubah abaikan perhitungan denda kalau kala libur menjadi enable agar denda pada hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung, namun setting disable jika perpustakaan buka setiap hari Senin sampai Minggu. Karena perpustakaannya buka hanya hari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu itu libur, jadi kita pilih ke enable. Kemudian opak XML detail dan result biarkan pada settingan enable. Ini kita biarkan saja pada settingan enable. Selanjutnya aktifkan pemeriksa ejaan, biarkan pada settingan enable. Ini kita setting ke enable saja. Kemudian ubah izinkan pengunduhan berkas OPEC, jika menginginkan ubah allow, tidak pilih forbid. Ini kita pilih jika menginginkan pilih allow saja ya, kita pilih allow saja. Kemudian sesi masuk berakhir dapat diubah jika menginginkan, jika tidak maka secara otomatis setiap pemustaka yang login dan tidak melakukan aktivitas selama 7200 detik akan otomatis logout dengan sendirinya dan harus login kembali jika ingin melanjutkan aktivitasnya. Ini sudah 7200 saja, kita biarkan aja seperti ini. Kita tidak mengubahnya, tetap di 7200 di sini saja. Kemudian kode barcode biarkan tetap pada kode 128. Ini sudah kodenya 128. Dan penghitung pengunjung biarkan pada settingan enable. Ini kita biarkan saja pada settingan enable. Kemudian IP penghitung biarkan pada settingan 127.0.0.1. Ini sudah. Kemudian batasan pengunjung berdasarkan waktu dapat disetting enable, namun bisa juga disable. Jika menginginkan settingan enable, maka akan berhubungan dengan batasan waktu pengunjung. Settingan enable akan membatasi pengunjung untuk mengakses halaman OPEC selama waktu yang ditentukan oleh admin. Nah, ini kita pilih saja disable. Kemudian batas waktu pengunjung dimaksudkan agar pemustaka yang sedang login dibatasi waktu aksesnya. Dalam contoh ini yakni selama 60 menit. Setelah 60 menit akan logout secara otomatis. Jika pemustaka mau melanjutkan akses, maka perlu login kembali. Ini kita atur saja ke 60 seperti ini. Kemudian jika sudah selesai pengaturan sistem, maka klik save setting. Ini kita klik save setting.
Ini sudah kita klik. Kemudian kita ke UJS setting. Untuk pengaturan union katalog server, katalog bersama. Ini kita pilih disable. Kemudian untuk auto record kita pilih enable saja. Kemudian auto insert record kita pilih enable. Kemudian server addressnya kita pilih ini http localhost UJS. Kemudian server ID-nya kita pilih slimsnode. Dan server passwordnya kita pilih ini saja. Kemudian server name kita pilih slims library. Ini adalah pengaturan union atau katalog bersama. Selanjutnya kita ke konten. Nah, ubah konten sesuai dengan keperluan perpustakaan dengan cara klik tanda pensil. Misalkan kita klik ini, kemudian klik edit untuk mulai mengubah konten yang diinginkan. Misalkan kita pilih ini. Kita klik edit. Ini kita klik edit. Kemudian kita klik update jika sudah selesai. Ini berarti sudah selesai diupdate. Kemudian kita ke user group. Kemudian kita klik add new group. Add new group. Dan ketikkan nama kelompok pengguna, misalnya dosen, mahasiswa, staf umum. Misalkan di sini dosen, mahasiswa, staf umum. Kemudian geser tombol untuk menentukan hak istimewanya, apakah kelompok nama tersebut dapat membaca dan mengubah salah satunya saja. Ini akan berpengaruh di laman member saat user telah dikelompokkan ke dalam kelompok pengguna, maka tampilan di halaman akses hanya yang sesuai dengan settingan admin. Jika sudah selesai setting, klik save. Berarti ini kita, misalkan ini kita klik read.
jika sudah, kita klik save. Nah, jika sudah di save, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita ke Librarian and System User di sini. Kemudian klik Add New User. Masukkan login, username, real name, user type, dan email yang diinginkan berdasarkan data keanggotaan pemustaka atau pustakawan. Misalkan ini login, username, admin, real name, misalkan di sini kita masukkan email, Nah, selanjutnya pilih kelompok pengguna, misalnya dosen atau mahasiswa. Ini kita pilih kelompoknya. Masukkan password dan confirm new password. Kemudian kita klik save. Kita ke holiday setting, ini kita klik, kemudian beri tanda centang pada hari libur perpustakaan atau tidak membuka layanan. Tujuannya agar pemustaka tidak dihitung denda pada waktu perpustakaan tidak membuka jam pelayanan. Karena perpustakaannya libur Sabtu Minggu, jadi kita ketikkan, kita klik Saturday and Sunday. Kemudian kita klik save setting. Nah, ini sudah di save. Nah, jika hari libur yang dimaksud tidak tersedia, maka klik add special holiday jika sudah selesai. Kemudian kita ke barcode generator. Barcode yang diinginkan misalnya A10001, satu sesi pembuatan bisa 15 item kode barcode. Kemudian klik generate barcodes untuk melakukan pencetakan barcode. Misalkan kita klik ini, klik generate barcode. Nah, maka barcode-nya akan seperti ini. Ini adalah tampilan barcode-nya.
Kemudian kita ke sistem log digunakan untuk mencatat seluruh pergerakan yang dilakukan pada sistem penambahan data bibliografi, penambahan user, penghapusan koleksi, dan lain sebagainya. Sistem log. Ini dia akan mencatat, di sistem ini akan mencatat seluruh pergerakan yang dilakukan pada sistem. Ini seperti update holiday, update konten, login, seperti ini. Selanjutnya kita ke database backup. Kemudian klik salinan baru. Kemudian klik download untuk menyimpan file database. Lakukan secara rutin sebagai langkah antisipasi jika suatu waktu PC atau laptop terjadi masalah. Kita klik download. Ini sudah kita download. File tersedia dalam format SQL dan dapat di-save pada flash disk ataupun di-save pada cloud storage untuk dipergunakan bila harus berpindah pada komputer. Ini tersedia dalam, ini adalah filenya tersedia dalam format SQL juga. Dapat di-save pada flash disk ataupun di-save pada cloud storage. Selanjutnya kita ke menu membership ini. Kemudian kita klik member type dan kemudian kita klik add new member type. Nah, di sini isi ruas member type name dengan tipe pemustaka, misalnya dosen. Kemudian isi ruas loan limit dengan batasan jumlah yang diizinkan untuk dipinjam oleh tipe tersebut, misalnya 5 eksemplar, kita tuliskan 5. Kemudian isi ruas loan limit dengan isi ruas loan periode dengan lama pinjamannya sesuai dengan kebijakan, misalnya 14 hari. Ini kemudian kita pilih opsi apakah koleksi dapat direservasi atau tidak sesuai dengan kebijakan perpustakaan. Ini kita pilih enable saja reservasinya. Kemudian isi ruas reserve limit dengan jumlah yang diizinkan, misalnya 2. Kemudian isi ruas membership period dengan masa aktif member, misalnya dosen pergantian kartu setiap 5 tahun sekali, maka tahun X hari sama dengan 5 kali 360 1800 hari. Sekarang kita tuliskan, kita ketikkan 1800. Ini. Nah, setelah 5 tahun maka anggota tersebut akan memperbarui keanggotaannya. Kemudian isi ruas reborrow limit dengan beberapa kali anggota tersebut dapat memperpanjang koleksi pinjamannya, misalnya 2 kali, artinya maksimal 28 hari setiap perpanjangan koleksi dipinjam anggota.
Isi ruas fine each day dengan beberapa biaya denda yang akan ditarik dari anggota per hari keterlambatannya mengembalikan. Misalkan di sini kita fine each day-nya 2000. Kemudian isi ruas overdue grace period dengan berapa hari toleransi keterlambatan yang diizinkan. Misalnya 0 hari, kita klik 0 hari saja, kemudian kita klik save. Nah, ini sudah tersimpan. Selanjutnya kita ke tambah anggota, klik add new member. Ini. Kemudian isi ruas member ID dengan nomor unik, misalnya NIM mahasiswa. Selanjutnya isi ruas member ID dengan isi ruas member name sesuai dengan nama lengkap anggota. Kemudian isi ruas birth date sesuai dengan kelahirannya. Kemudian isi ruas member signs dengan tanggal terhitung anggota mendaftar. Kemudian isi ruas sedangkan ruas member site dan register name akan otomatis terisi sesuai admin mendaftarkan anggota. Kemudian isi ruas expire date dengan berlaku hingga yang sudah didaftar pada member type, yakni centang tanda otomatis. Ini tanda centang otomatisnya. Kemudian isi ruas institution dengan prodi, kelas atau fakultas dan lainnya. Misalkan di sini kita ketikkan FKIP D3 Perpustakaan. Selanjutnya isi ruas member type sesuai dengan tipenya. Selanjutnya pilih jenis kelamin anggota tersebut, misalnya female. Ini, kemudian klik isi ruas address dengan alamat lengkap tinggal anggota sesuai dengan identitas resminya, misalnya KTM, SIM, KTP, password atau SIM. Kemudian isi ruas portal code dengan lokasi alamatnya.
Selanjutnya isi ruas mail address jika anggota tersebut memiliki alamat tempat tinggal dan alamat domisili. Maka ruas ini diisi alamat domisilinya, namun jika alamat domisili sama dengan alamat tinggal, maka ruas ini dapat diabaikan. Kita abaikan saja. Kemudian isi ruas phone number dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya fax number dan personal ID dapat dikosongkan. Selanjutnya isi ruas note jika anggota tersebut ternyata memiliki catatan penting untuk diselesaikan dengan pihak perpustakaan. Ini sudah kita isi ruas note-nya. Beri tanda centang pada ruas pending membership. Jika ada data pada anggota yang belum terisi, maka otomatis keanggotaannya tertunda sementara hingga ia mengisi lengkap data. Namun jika data sudah lengkap, maka abaikan ruas ini. Abaikan saja. Kemudian upload foto anggota terbaru jika ia memiliki file foto ukuran 2x3, klik browse atau biasa juga mengambil foto anggota secara langsung dan klik load kamera. Selain kita di sini klik browse. Ini kemudian kita klik open. Selanjutnya isi ruas email aktif anggota. Kemudian isi ruas password dan retype password untuk memudahkan anggota login saat mengakses links. Kemudian klik save. Selanjutnya isi ruas email anggota, isi ruas password dari type password untuk memudahkan anggota login saat mengakses links. Kemudian kita klik save. Ini sudah tersimpan. Dan ini juga sudah ada data membernya. Selanjutnya kita ke pendaftaran anggota secara mandiri, dan yang pertama yaitu kita download plugin melalui link yang sudah disediakan. Ini linknya, dan kemudian kita klik code, pilih download zip karena di sini sudah saya download jadi tidak perlu lagi. Kemudian kita ke file, kita lihat hasil downloadannya. Nah, ini sudah di download. Kemudian kita klik kanan,
Kemudian kita klik ekstrak. Ini sudah kita ekstrak, kemudian kita hilangkan kata master. Ini sudah kita hilangkan. Kemudian pastekan ke folder XAMPP. Kita klik ini. Kemudian kita ke src, kita ke XAMPP, kemudian kita pilih htdocs ini, pilih slim 9 dan pilih plugins. Nah, kita pastikan di sini. Oke, sudah kita pastikan. Selanjutnya kita ke menu sistem. Ini kita aktifkan dulu. Selanjutnya kita kembali ke menu sistem The Slims, ke localhost. Ini sudah saya klik localhost slim 9 admin index php more system untuk mengaktifkan plugin yang sudah dipasang. Ini kita aktifkan semuanya. Pastikan semua aktif. Ini sudah. Kemudian kita kembali ke menu membership pada Slim. Ke menu ini. Nah, maka menu daftar online sudah tersedia. Ini. Tahapan selanjutnya menautkan menu daftar online di tampilan umum OPEC dan Slim, yaitu langkah-langkahnya dengan buka folder XAMPP htdocs slim 9 template default parts. Ini, kemudian klik kanan pada navbar menggunakan notepad. Ini sudah begini, kita klik kanan.
Kemudian kita edit di Notepad. Kemudian kita klik edit, pilih fine, kemudian kita ketikkan script pada kotak fine, class nav link herb index php member. Nah, ini sudah kita temukan yang kita cari tadi. Ini. Kemudian hapus 3 baris script yang ada dalam kotak. Ini kita hapus. Selanjutnya copy dan replace 3 baris script yang dihapus sebelumnya dengan script berikut. Oke, kita ketikkan
Kemudian kita ke cetak kartu anggota. Kemudian kita klik member card printing. Kemudian beri tanda centang anggota yang kartunya akan dicetak. Misalkan ini. Kita klik tanda centang, kemudian klik add to print queue, klik OK 2 kali. Kemudian klik print member cards for select data, klik ini. Nah, ini adalah hasil dari print kartunya. Ini sudah jadi kartunya. Baik, sekian dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf, atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.